Mengenal cyberbullying, bahaya tersembunyi yang mengancam kesehatan mental remaja. Bayangkan, hidup seseorang bisa berubah drastis hanya dari kata-kata dan tindakan kasar di dunia maya. Cyberbullying bukan sekadar ejekan biasa, ini adalah agresi yang merusak psikologis korban, bahkan bisa berujung tragedi bunuh diri. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bahaya cyberbullying dari berbagai sudut ilmu, mulai psikologi hingga hukum, dan bagaimana kita bisa bersama-sama mencegahnya. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi melalui media digital, seperti media sosial, chat, dan aplikasi pesan singkat. Tindakan ini bisa berupa hinaan, ancaman, penyebaran rumor, atau pelecehan secara daring. Fenomena ini semakin meluas seiring meningkatnya penggunaan internet di kalangan remaja. Tak hanya menyebabkan rasa sakit sementara, cyberbullying dapat menghancurkan mental dan masa depan korban. Amanda Todd, remaja berusia 15 tahun asal Kanada, menjadi korban cyberbullying berat selama bertahun-tahun. Ia mengalami pemerasan dan penyebaran foto pribadi oleh predator online. Tekanan mental yang terus-menerus membuat Amanda depresi dan cemas berat. Meskipun sempat mencari pertolongan lewat video viral di YouTube, bullying terus berlanjut hingga ia mengakhiri hidupnya. Psikologi melihat cyberbullying sebagai stres sosial berat yang mengganggu perkembangan emosional remaja. Pelaku sering belajar agresi dari lingkungannya dan menekan rasa bersalah agar bisa terus berperilaku buruk. Korban cyberbullying biasanya mengalami penurunan harga diri, kecemasan, depresi, dan rasa putus asa yang bisa berujung pada tindakan bunuh diri jika tidak ditangani dengan tepat. Terapi kognitif perilaku membantu korban belajar menghadapi stres dan mengubah pola pikir negatif akibat bullying menjadi lebih positif. Sementara itu, pelaku diajarkan untuk memahami perasaan orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat agar tidak mengulangi perilaku merugikan. Cyberbullying bisa memicu gangguan psikiatri serius seperti depresi klinis, gangguan kecemasan, dan bahkan trauma psikologis yang mendalam. Penanganan psikiatri diperlukan terutama untuk korban yang menunjukkan gejala berat dengan kombinasi pengobatan dan terapi psikologis. Dalam kasus tertentu, korban cyberbullying yang mengalami gangguan mental parah membutuhkan obat-obatan untuk menstabilkan mood dan mengurangi kecemasan. Pengobatan farmakologis ini harus diiringi dengan dukungan psikologis agar pemulihan lebih maksimal dan risiko kambuh dapat diminimalkan. Tekanan mental berulang akibat cyberbullying memengaruhi proses kimia di otak, mengganggu keseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Gangguan ini berdampak pada mood, konsentrasi, dan kemampuan mengendalikan emosi, sehingga meningkatkan risiko gangguan mental jangka panjang. Negara-negara kini mulai memperkuat regulasi hukum untuk melindungi korban cyberbullying dan menindak pelaku dengan tegas. Penegakan hukum termasuk proses pelaporan, penyelidikan, dan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan perundungan siber. Megan Mayer dan Dali Everett adalah contoh korban yang mengalami tekanan berat hingga kehilangan harapan akibat cyberbullying. Kasus mereka memicu gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan psikologis bagi remaja korban bullying. Sulli, selebriti Korea Selatan, menjadi korban komentar kasar dan cyberbullying yang menggerogoti kesehatannya secara psikologis. New York juga menunjukkan bagaimana bullying digital dapat berakibat fatal jika tidak dikenali dan ditangani segera. Kasus LNS memperlihatkan bahwa cyberbullying juga menjadi masalah serius di Indonesia yang berdampak pada rasa percaya diri dan kesehatan mental remaja. Konseling dan dukungan dari keluarga serta sekolah sangat penting untuk membantu korban bangkit kembali. Bystander atau penonton pasif seringkali tidak membantu, bahkan terkadang ikut memperburuk keadaan dengan diam. Mengajak mereka menjadi pembela korban melalui edukasi dan kesadaran adalah langkah kunci dalam mencegah bullying. Pendidikan kecerdasan emosional dan sosial di sekolah efektif mengurangi perilaku bullying di kalangan remaja. Pelibatan seluruh elemen sekolah serta orang tua memperkuat lingkungan yang aman dan suportif.
Platform media sosial terus mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan meminimalisir cyberbullying. Pengguna juga perlu bijak dan berani melaporkan tindakan bullying demi terciptanya ruang digital yang sehat. Penanganan cyberbullying harus dilakukan bersama-sama, melibatkan berbagai disiplin ilmu dan seluruh masyarakat. Dengan kesadaran, edukasi, dan dukungan, kita bisa menciptakan dunia maya yang aman dan mendukung kesehatan mental semua orang. Jadilah bagian dari solusi. Mulailah dari dirimu untuk peduli dan melindungi teman, keluarga, dan lingkunganmu dari bahaya cyberbullying. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami cyberbullying, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Laporkan, bicarakan, dan raih dukungan. Bersama kita hentikan perundungan siber dan bangun masa depan yang lebih sehat.